Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyona Azizah dengan NIM 250101110010, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menampilkan video praktik mengajar dengan mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Yunus. Materi yang akan saya paparkan adalah Pancasila sebagai sikap anti korupsi serta urgensi dan tantangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan apa belum ini? Belum sarapan ya? Oke. Baik, Ibu beri waktu 10 menit ya untuk anak-anak sarapan. Silakan, yang membawa bekal boleh dimakan, yang membawa jajan boleh dimakan, bahan temannya juga boleh. 10 menit ya sebelum kita memasuki materi. Baik, sudah selesai makannya anak-anak? Oke, sudah selesai. Ibu absen dulu ya. Nanti kalau ibu sebut namanya, bilang apa? Hadir. Oke, pintar sekali. Baik. Naswa Novi Azizah. Oke, hadir. Haris Manifa. Hadir. Alhamdulillah ya, kita hadir semua anak-anak hari ini. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk sehat dan berkumpul di sini untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik. Sebelum memasuki materi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa menerima ilmu dengan baik, mampu memahaminya dengan baik, dan kemudian kita dapat mengamalkan ilmu tersebut di dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. Baik, sudah siap belajar anak-anak? Belum siap belajar? Mau speaking dulu? Oke, jadi kalau ibu bilang tepuk pagi, tepuknya 1 kali ya. Nanti kalau ibu bilang tepuk siang, tepuknya 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk malam, nggak usah tepuk. Oke? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, jadi udah fokus ya anak-anak di sini. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai sikap anti korupsi. Nah, sebelum itu ibu tanya dulu. Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan ya. Berapa butir dalam Pancasila? Ya, silakan. Benar banget. Jadi Pancasila itu ada 5 butir ya, anak-anak. Dan sudah hafal semua apa belum ini? Sudah hafal, alhamdulillah. Oke, kalau sudah hafal, ayo kita baca lagi bersama-sama untuk mengingatkan kita tentang isi-isi Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah kita semua sudah hafal ya isi-isi dalam Pancasila. Selanjutnya terkait materi hari ini, yaitu Pancasila sebagai sikap anti korupsi. Korupsi. Ada yang tahu tidak? Apa itu korupsi di sini? Ya, boleh, silakan. Ya, benar banget. Korupsi adalah tindakan menyelewengkan wewenang, kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Nah, korupsi itu ada berbagai macam bentuk, anak-anak. Jadi korupsi itu bisa berbentuk uang, ada penyuapan, nepotisme, gratifikasi,
dan lain-lain lah, banyak contoh-contoh bentuk-bentuk korupsi. Nah, di sini Pancasila dengan nilai-nilai luhur tadi dalam ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita memiliki berketuhanan ya, maksudnya kita takut kepada Tuhan, kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan adil dan beradab, maksudnya kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu dapat membentengi kita dari sikap-sikap korupsi ini tadi. Jadi dengan mengamalkan Pancasila, aspek-aspek nilai-nilai luhur bangsa ini dapat membentengi kita dari godaan untuk melakukan korupsi itu tadi, teman-teman, anak-anak maksudnya. Nah, apakah di sini anak-anak sering mendengar kasus-kasus korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan Indonesia ini? Banyak ya, kemarin ada korupsi timah, korupsi tambang, korupsi haji ya kemarin ya, itu sempat besar banget ya. Nah itu, kenapa sih kok itu masih terus lestari, terus langgeng, terus terjadi sampai hari ini? Ada yang tahu kenapa itu bisa terjadi? Ya, itu bisa jadi, maksudnya korupsi itu dapat terjadi karena hukum yang ada di Indonesia ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, itu bisa. Kemudian ada lemahnya pengawasan, lemahnya kebijakan-kebijakan terkait praktik-praktik seperti itu di dalam suatu perusahaan. Itu bisa menjadi celah untuk orang-orang melakukan hal tersebut. Nah, tapi yang paling penting di sini, orang yang berkorupsi itu mungkin saja belum bisa mengamalkan Pancasila dengan baik, sehingga ia tergoda untuk melakukan korupsi. Baik, itu ya tadi materi mengenai Pancasila sebagai sikap anti korupsi. Selanjutnya Ibu akan membagi menjadi berapa ini jumlahnya murid-murid, 20 anak ya. Jadi Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya, satu kelompoknya berisi 5 orang. Sudah Ibu share di grup WA, silakan dilihat dulu nama-namanya. Baik, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Kemudian cari satu kasus korupsi yang mungkin pernah anak-anak temui atau yang pernah anak-anak dengar lah. Analisis, kemudian apa yang bisa dilakukan seorang siswa dalam hal tersebut. Nah, seperti itu. Tuliskan dalam selembar kertas. Kemudian nanti di akhir jam nanti diserahkan kepada Ibu. Kemudian di minggu depan kita akan melakukan presentasi terkait materi tersebut. Silakan dikerjakan. Waktunya masih panjang, sekitar 1 jam pelajaran lagi. Ibu tunggu. Baik, karena waktunya sudah selesai ya ini. Kertasnya boleh dikumpulkan. Oh iya, terima kasih. Baik, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, dengan ucapan hamdalah ya bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.